Shalom, puji Tuhan, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 mulai. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, kita akan belajar nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Di sini dikatakan ikutilah teladanku. Dikatakan, saudara-saudara ikutilah teladanku. Ya. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Bahwa kalau kita perhatikan dan kita mungkin sering dengar, banyak kita mendengar hamba-hamba Tuhan yang tidak hidup dalam kekudusan, yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika ditanya, kenapa kau tidak pindah gereja? Kemudian para penasehat atau orang-orang yang sudah senior berkata, sudahlah, tidak usah lihat orangnya, yang penting pengajarannya. Ya. Kelihatannya kan, kelihatannya bagus, berhikmat. Padahal itu nasihat yang tidak benar. Kenapa? Karena di sini Paulus pun mengatakan ikutilah teladanku. Bahwa seorang pemimpin harus memberi teladan, harus memberi contoh. Kalau dia sudah jatuh dan hidup dalam dosa, seharusnya ditinggalkan. Tanpa kompromi. Ya. Kenapa? Karena kita ini manusia roh, kumpulan manusia roh. Ingat bahwa setiap perkataan itu bukan hanya sekedar suara, tetapi itu roh yang diimpartasikan. Anda bayangkan kalau seorang pemimpin sudah jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, ketika dia berbicara, dia bukan hanya menyampaikan suara, tetapi sedang mengimpartasikan apa yang ada di dalamnya ini loh. Ya, itu bahayanya. Oleh karena itu sungguh di akhir zaman ini kita harus berhati-hati. Ada orang-orang pergi ibadah, tetapi pulang ibadah kok merasa capek ya. Merasa kok semakin tidak enak. Kenapa? Karena mereka tidak sadar, mereka sedang menerima roh yang lain. Roh yang tidak benar. Ya. Bukan hanya sekedar ibadah. Tetapi dalam ibadah ini engkau sedang menerima atau engkau sedang mengimpartasikan roh. Ya. Nah, Paulus katakan ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Di dalam Matius pasal yang ke-16, Matius 16 ayat yang ke-24, ya. Dikatakan begini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang
yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya gabungkan dulu dengan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. Perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya. Jadi Paulus berani mengatakan, jadilah pengikutku. Kenapa? Pasti tidak salah. Karena Paulus pun mengikut Yesus. Nah, kalau kita merujuk kepada perkataan Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib, baru bisa ikut Yesus. Nah, pengajaran ini banyak dihilangkan di banyak gereja. Soal sangkal diri pikul salib itu sekarang ini jarang terdengar. Ya, jarang terdengar. Ada terdengar tetapi itu pun tidak alkitabiah. Artinya ada hamba-hamba Tuhan yang miskin yang berpikir kemiskinan itu adalah sangkal diri pikul salib. Padahal bukan seperti itu juga. Ya, sangkal diri pikul salib ini artinya Anda menanggalkan manusia lama, Anda menanggalkan daging, Anda mengikuti pimpinan roh. Baru Anda bisa mengikuti langkah-langkah Yesus. Nah, Paulus mengikuti perintah Yesus ini. Dia menyangkal dirinya. Di dalam kitab Filipi, kembali kita, kalau Anda pelajari bagaimana Paulus yang adalah orang terpandang dengan pendidikannya, dengan kekayaannya, meninggalkan semuanya, ya, sangkal diri, meninggalkan segalanya, menganggap itu sampah, kemudian dia memandang ke depan. Dia katakan bahkan melupakan apa yang di belakangnya. Dia memandang ke depan, dia berlari ke depan, ya. Bukan menganggap seolah-olah sudah mendapat, tetapi dia terus melangkah ke depan. Ya. Kenapa melangkah ke depan? Karena dia ikut Yesus. Karena Yesus yang ada di depannya. Jadi di sini dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. 2 hari ini di medsos berseliweran tentang seorang pemimpin pujian di sebuah gereja besar dan melihat gaya hidupnya, ngomongnya, terus ceplas-ceplosnya di medsos itu, saya merasa tidak enak. Yang saya maksudkan begini, kok tidak kelihatan sama sekali ya manusia rohnya. Yang kelihatan tuh dagingnya. Ya. Anda bisa berbicara dengan seseorang, ya, secantik apapun, seganteng apapun, tetapi mungkin Anda bisa merasa kok tidak enak ya dekat orang ini. Ya. Nah itu ketajaman, itu kepekaan. Demikian pula orang yang mengaku rohani, kalau dia itu memang hidup dalam daging, ketika dia berbicara, ketika dia bergerak, Anda bisa tahu kok, ini dipimpin roh atau daging. Ini roh atau daging. Ya. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai manusia roh tidak bisa membedakan ini, saya mau tekankan begini. Hanya masalah waktu kita akan disesatkan. Atau yang kedua, memang kita belum pernah hidup di dalam roh. Sehingga tidak bisa membedakan. Kita hanya tertarik, wah cantik ya, ganteng ya, wah suaranya bagus ya. Tetapi sebagai manusia rohani yang terus diperbarui, seharusnya kita memiliki kepekaan. Orang ini keahliannya
daging atau roh. Orang ini ketika berbicara itu dari kefasihan lidahnya atau memang hikmat dari roh. Nah, itu kita harus bisa membedakan di sana. Ya. Dan ini nanti akan Anda bawa juga dalam kehidupan sehari-hari ketika Anda mengusir setan. Anda tidak perlu ngomong kepada setan, "Hei, namamu siapa?" Ya. Anda tidak perlu tanya, Anda tahu dan tahu. Itu loh. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh di sini menyangkal diri. Ingat, sangkal diri ini terjadi bahkan sebelum dan selama mengikut Yesus. Sangkal diri. Pikul salib, sederhananya menyalibkan daging gitu loh. Daging disalibkan, baru Anda bisa bergerak di dalam roh mengikut Yesus. Ya. Dan ini penting di akhir zaman. Ini penting. Karena di akhir zaman, orang-orang akan sepertinya diumbar keinginannya. Semakin banyak keinginan. Dan kalau Anda mengikuti itu, dagingmu akan semakin buas. Ya. Dagingmu akan semakin buas. Anda akan semakin ingin, semakin banyak keinginan. Anda harus belajar menyalibkan daging. Anda harus mengerti mana yang bisa ditahan dulu, jangan sekarang. Mana yang tidak perlu, dan mana yang harus segera dilakukan atau dipilih. Ya. Bukan ingin berusaha dapat, ingin ini berusaha dapat, ingin ini berusaha dapat. Tetapi itulah keinginan, keadaan akhir zaman. Nah, hanya orang yang sudah, kalau menurut versi kitab Efesus, kitab Kolose, ini disebut menanggalkan manusia lama. Ya. Baru bisa mengikut Yesus. Kalau kita tidak menanggalkan manusia lama, dan kita sering mendengar pengajaran yang berkata begini, sudahlah, pokoknya belajar melayani, nanti kan sedikit demi sedikit jadi beres. Sedikit demi sedikit semakin dikuduskan. Enggak bisa. Setahu sepengalaman saya, sebagai anak seorang gembala dan sekarang menjadi gembala, seseorang yang belum menyalibkan daging diberi jabatan, itu dosa-dosa yang tersembunyi bahkan itu bisa muncul. Roh pemberontak, roh kesombongannya itu akan muncul. Sedikit tersinggung, sedikit marah, sedikit apa. Kenapa? Karena memang dagingnya belum disalibkan dan dia diberi jabatan. Oleh karena itu Paulus kepada Timotius mengatakan, jangan cepat-cepat menumpangkan tangan mentahbiskan seseorang yang baru bertobat. Kelemahan banyak gereja sekarang kan begini kan. Yang penting kaya, kelihatannya menarik, kasih jabatan. Loh, jabatannya itu mengerikan loh. Kadang karena kaya, jabatannya itu langsung pendeta pembantu. Pendeta muda, iya. Seorang yang pindah dari satu gereja ke gereja lain, dia adalah seorang WL. Ketika kalau saya melayani di PD-PD, seringkali ketemu dia WL-nya. Dan dia berkata begini, saya sekarang pendeta Pak Yusa. Kalah dong saya bilang. Saya aja masih pendeta muda. Iya Pak, saya pindah ke gereja ini, saya harus full time, saya ngantor. Jadi dari pagi sampai sore saya harus ngantor, tapi jabatan saya sekarang pendeta. Ketika ngomong, punya anak berapa? Punya anak satu Pak, tapi meninggal. Kenapa kok meninggal? Kemudian sudah ini berbicara soal kutuk-kutuk dalam kehidupannya.
Loh kalau pendetanya model gini, terus jemaatnya apa? Kadang saya kepada istri saya begini. Kalau lihat grup pendeta. Nulis ini salah, ini yang seharusnya begini. Rakerda aja, sebentar lagi kan rakerda. Seharusnya rakerda itu diisi dengan doa dan puasa. Diketawai sama orang-orang kan. Pak, bukan kami tidak berdoa dan berpuasa. Sebelum rakerda kami sudah ada tugas giliran. Oh tapi seharusnya waktu rakerda loh. Rakerda kok puasa. Tapi lebih parah lagi, tulisannya itu tidak ada yang benar. Sudah tulisannya tidak benar, susunannya juga bikin kacau, harus diterjemahkan sendiri. Ya. Saya katakan begini pada istri saya. Kalau pendetanya aja nulis seperti ini, sudah kelihatan bodohnya, apalagi jemaatnya. Jangan berkata pada saya, Pak, Tuhan memilih yang bodoh, Pak. Yang bodoh tapi mau diajar dan mau belajar. Bukan yang bodoh semakin bodoh. Ya. Karena tugasnya nanti ngajar. Bayangkan kalau pendetanya aja nulisnya tidak becus. Terus baca Alkitab bagaimana? Ya. Nggak usah terlalu pintar tapi bisa dimengerti kan. Jangan maunya sendiri. Orang rakerda bayangkan dari berbagai kota, masa suruh puasa dari pagi sampai malam. Ya. Terlalu rohani. Padahal gerejanya juga paling jemaatnya juga tidak sampai 10. Mau ngajari yang, coba lihat di sini bawah. Banyak yang aneh-aneh. Banyak yang aneh-aneh. Nah, belajar mengikuti yang benar. Paulus katakan, jadilah pengikutku sebab aku juga mengikuti Yesus. Ya. Jadilah pengikutku sebab aku juga mengikuti Yesus. Kalau ikut Yesus pasti sudah sangkal diri pikul salib. Itu sudah. Dan itu dibuktikan Paulus meninggalkan segalanya. Anda menemukan sekarang banyak pendeta itu punya bisnis. Mereka tidak berani meninggalkan segalanya. Alasannya, kan dengan punya bisnis kita bisa bantu-bantu. Sungguh bantu-bantu. Ingat kekuatan uang, kalau Anda belum mati dagingmu, semakin dikasih banyak, bukannya semakin murah hati, semakin pelit. Percayalah, itu hukum uang. Semakin Anda banyak, Anda akan semakin pelit. Dulu kan rame. Waktu zamannya Papi sih. Coba yang ngasih perpuluhan, itu diumumkan siapa, terus berapa perpuluhannya. Saya bilang ke Papi, sudah umumkan. Itu Anda akan ketawa. Oh iya. Ada yang misalnya nanti Anda akan menemukan seperti ini. Yang naik ontel itu perpuluhannya bisa jutaan. Yang punya mobil 3 perpuluhannya bisa 100.000. Wah, apa kan penuh kejutan itu. Sehingga saya tanyakan lagi, tanya yang pasti. Kalau mau diumumkan, umumkan. Akhirnya beberapa datang ke pastori. Jangan, itu kan urusan kita pribadi, tidak perlu diumumkan. Tetapi yang saya mau tekankan adalah, kalau engkau tidak menyalibkan daging, walaupun engkau punya kehendak, walaupun engkau berkomitmen, kalau aku diberkati lebih, aku akan ngasih lebih banyak lagi. Percayalah pada saya. Engkau tidak akan punya kemampuan untuk memberi. Ketika dagingmu tidak dihancurkan terlebih dahulu. Engkau harus menjadi manusia rohani baru bisa memberi. Kadang saya ketawa sama istri saya.
Orang selalu berpikir saya kaya, wow banyak uangnya. Sampai ada yang mau minjem. Jangan minjem ke saya. Jemaat jangan minjem ke saya. Satu, Anda jemaat, Anda tidak pantas kan? Sesuatu yang tidak pantas kan minjem ke pendetanya. Kedua, kalau Anda tidak bisa bayar, Anda pasti pindah gereja. Betul. Jemaat kalau minjem ke pendetanya tidak bisa bayar, pasti pindah gereja. Sehingga itu harus ditangkal terlebih dahulu. Ya. Nah, seringkali orang tidak tahu bahwa bahkan saya bilang, ya ini rekeningnya kosong. Oh tapi soal memberi kosong, tapi kan sudah ada yang sudah disiapkan. Tetap aja jalan, bukan karena kosong kemudian yang sudah disiapkan kita pakai. Oh enggak. Bahwa hanya ketika kita menundukkan diri di bawah kekuatan roh, engkau baru bisa hidup sangkal diri pikul salib terus. Berapa banyak orang yang berkomitmen untuk memberi dan memberi. Tetapi pada waktu uang di tangan, Anda akan berkompromi. Ya. Ayo kita lihat sekarang. Ke dalam Filipi kembali pembahasan kita. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Anda harus mengikuti orang yang bisa berkata seperti Paulus seperti ini. Anda juga harus berteman dengan orang yang bisa berkata seperti ini. Intinya bahwa apa yang dia lakukan, itulah yang dia juga ajarkan dan katakan. Jangan hanya bisa mengajar, hanya bisa menasihati, tetapi tingkah lakunya tidak sesuai. Ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Bahwa memilih pemimpin, memilih golongan atau teman, itu ada syarat-syaratnya ini loh. Paulus katakan yang sama dengan aku. Yang sama. Tingkah lakunya, bicaranya, gaya hidupnya yang sama seperti Paulus dikatakan. Baru boleh ikuti teladannya. Sidang jemaat, kalau Anda tahu kehidupan banyak hamba Tuhan, Anda akan ngeri loh. Anda akan ngeri. Almarhum Pendeta Paulus Lee, ya, Anda ingat kan yang Jakarta? Dia khotbah di gereja besar, di sinode yang sangat terkenal. Selesai khotbah, keesokannya pagi hari dia dijamu sarapan bersama ketua sinode ini. Pada waktu mereka berbicara sambil makan, security datang. Maaf Pak, ada tamu. Dan Anda tahu, ketua sinode ini katakan, saya tidak ada di rumah. Loh, ini ketua sinode. Pendeta Paulus cerita ke saya, dia bilang, saya kaget. Ini ketua sinode. Ada lagi pendeta agak cacat. Sudah cacat, dipakai Tuhan. Luar biasa. Terkenal. Diundang di sebuah PD. Sudah setahun sebelumnya. Menjelang kurang setengah bulan. Itu dia ngasih foto. Dia sedang ada di rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit. Dikirim ke yang punya PD. Terus yang punya PD katakan,
Maksudnya ini apa? Dia hanya jawab hehehe. Lu jangan hehehe. Maksudnya apa? Tidak dijawab. Kurang berapa hari ditanya lagi. Loh ini apa kepastiannya? Bisa apa enggak melayani? Tidak bisa, saya di rumah sakit. Pas setelah waktu PD itu, keesokan harinya anaknya katakan, Mami tahu pendeta itu melayani di gereja ini loh. Ya, miliknya pengusaha ini. Ya, padahal bayangkan pendeta penuh dosa dulunya, cacat, sekarang diangkat Tuhan. Masih ajak gayanya seperti itu. Ketika engkau tidak dari awal belajar menyalibkan daging, maka itu seperti binatang buas yang selalu dikasih makan. Itu akan semakin ganas. Jabatan tidak akan bisa menutupi sifat asli daging itu. Tidak akan bisa. Ya. Banyak hal yang bisa saya ceritakan. Bahkan kalau mungkin Anda menyebutkan hamba-hamba Tuhan, wah ini bagus-bagus, saya bisa ceritakan. Ya. Jadi ayo belajar sungguh-sungguh, jadilah orang yang setia juga. Di satu gereja tidak usahlah sering keluyuran, untung di sini tidak seperti Surabaya ya. PD sana, PD sini, aduh ketemu orang ini lagi, ketemu lagi. Ya. Berapa kali saya harus ubah khotbah saya karena ketemu orang yang sama. Ya. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Perhatikan sungguh-sungguh kalimat ini. Bukan menjadi seteru Kristus, tetapi menjadi seteru salib Kristus. Jadi bahkan hamba-hamba Tuhan pun sepertinya alergi pada salib. Sangkal diri pikul salib. Mematikan daging. Kan sangat mengerikan di sini. Ini membuat Paulus menangis dikatakan. Membuat Paulus menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini mengacu kepada hamba Tuhan loh. Ya. Menjadi seteru salib Kristus. Hanya ingin jadi sahabat Kristus, salibnya tidak mau. Hanya mau senangnya, penderitaannya tidak mau. Kita sekarang menemukan hamba-hamba Tuhan keluar dari sekolah Alkitab langsung berdiri di mimbar berkhotbah. Jarang kita menemukan hamba Tuhan sekarang keluar dari sekolah Alkitab masih ngepel, jarang. Ya. Jarang. Saya selalu ingat kesaksian dari almarhum pendeta Yukalok. Pendeta yang sangat luar biasa, kalau dia sudah mengajar sebulan sekali, semua orang sudah siap sapu tangan, bukan hanya satu loh. Oh itu pasti nangis sudah kalau dia ngajar. Dan dia katakan, dia sampaikan kesaksian bagaimana ketika dia menjadi pengerja. Dia bersihkan halaman. Kemudian ada pendetanya punya ayam kan. Kan itu kotorannya namanya ayam kan. Lebih baik melihara anjing daripada ayam. Ya kan? Nah, kemudian pendetanya ini katakan begini. Yuk kalau
itu bersihkan. Oh ya om. Dia ambil pembersih sapu. Kemudian, loh jangan pakai sapu. Ambil pakai tanganmu. Dan Yukalok ini langsung, ya om siap. Dia mau ambil tapi langsung dipeluk sama pendetanya. Saya hanya menguji kamu, dikatakan. Dan hasilnya, ini hamba Tuhan adalah hamba Tuhan yang sangat diurapi. Sangat sederhana. Anda bisa bayangkan ketaatan yang seperti itu. Suruh ambil mancok kan. Iya kan? Orang Madura pakai tangan dan dia mau lakukan. Ada harga. Orang kan taunya, dia hamba Tuhan yang diurapi. Tetapi lihat dari awal, sangkal diri pikul salibnya ini. Nah zaman sekarang kalau mau jujur, banyak hamba Tuhan tidak pernah melalui proses yang seperti ini. Lulus sekolah Alkitab langsung jadi WL. Lulus sekolah Alkitab langsung jadi pengkhotbah. Tidak teruji. Tidak teruji. Ya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Sudah beberapa kali saya ceritakan tentang gereja besar. Bagaimana hamba Tuhan ini mengundang seseorang yang kemudian menegur dosa. Dan selesai khotbah, hamba Tuhan ini dipanggil oleh gembala senior. Kamu tahu betapa susahnya saya membangun gereja ini menjadi besar seperti ini. Dan sekarang kamu mau menghancurkan dengan khotbahmu. Dan sejak itu hamba Tuhan ini tidak dipakai lagi. Jadi kita lihat di sini. Banyak orang, banyak hamba Tuhan yang menjadi seteru, menjadi musuh salib Kristus. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Gereja di mana pengajarannya tidak pernah menegur dosa, itu menandakan tidak ada Roh Kudus. Karena tugas Roh Kudus adalah menegur, mengingatkan, menginsafkan dosa. Dan kita menemukan banyak gereja kan sekarang. Oh Tuhan tidak pernah marah. Tenang, semuanya sudah selesai. Selesai. Sudahlah gayanya itu sama dengan yang Yesus katakan. Kalau orang sudah katakan aman, aman, aman. Tahu-tahu malah petaka kan. Tenang, Tuhan tidak pernah marah. Tahu-tahu neraka kan gitu. Ya kan. Jadi hati-hati. Hiduplah kudus. Seperti yang saya sudah katakan, hati-hati mulai bulan 2. Ingat, seperti akhir tahun, tutup tahun, kita sudah berbicara, hati-hati mulai bulan 2. Anda harus banyak berdoa. Anda harus hidup secara supranatural. Dagingmu harus sungguh-sungguh sudah dihancurkan, sehingga manusia rohmu akan mampu menangkap pesan pimpinan Tuhan, bisa hidup dalam perlindungan Tuhan, dan bahkan seandainya mati pun sudah tidak usah kepikiran. Pasti ada surga menanti. Ya. Hati-hati mulai bulan 2, saya percaya yang California masih pembukaan aja. Ya, perkenalan. Ayat 19, kesudahan mereka, orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, yang tidak sangkal diri pikul salib, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Nah jelas. Padahal kalau mau jujur, berapa persen sih jemaat dari banyak gereja, bahkan yang gereja ribuan jemaatnya, berapa persen sih
yang sungguh-sungguh hidup dalam sangkal diri pikul salib? Berapa persen? Kalau tidak sangkal diri pikul salib dan menjadi seteru salib Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Kalau ini hamba Tuhan, untuk apa ikut hamba Tuhan yang akan binasa? Ya. Untuk apa? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Saya ingat sekali seorang hamba Tuhan. Sekarang sudah, saya mau berani katakan sekarang sudah tidak diurapi. Dulu sangat terkenal. Tetapi saya perhatikan, ini kalau berdoa untuk orang kaya kok panjang nubuatannya. Kalau berdoa untuk orang yang kelihatannya miskin, kan kalau hamba Tuhan banyak yang tajam kan matanya kan. Ini kaya, ini miskin, itu banyak yang tajam. Ya. Jadi saya punya teman itu kalau sudah lihat pakaiannya itu, wah datang. Bapak boleh saya berdoa? Dalam waktu 3 bulan engkau akan diberkati Tuhan. Oh iya konglomerat. Coba kepada pengemis. Dalam waktu 3 bulan engkau akan jadi orang kaya. Tidak mungkin kan? Nah, lihat di sini bahwa banyak orang pelayanan, tetapi yang mereka pikirkan itu demi perut mereka. Demi perut mereka. Kalau Anda perhatikan betapa mengerikannya sebenarnya kehidupan kekristenan di akhir zaman ini loh. Kita sungguh-sungguh kalau mau jujur, sama seperti Indonesia, tidak siap dengan global ya ekonomi segala macam. Semuanya tidak siap loh. Anda bayangkan Amerika yang sudah seperti itu, ketika menghadapi kebakaran, mereka tidak nutut. Apalagi kalau Indonesia yang masuk gang-gang itu loh. Bahkan sepeda pun kadang tidak bisa kan. Apalagi mobil pemadam kebakaran. Kemudian masih tidak ada airnya lagi kan. Iya kalau ada berapa? Kalau dari 10 hanya 2 yang bisa jalan. Nah, sama seperti itu. Orang-orang Kristen pun sebenarnya sedang tidak ada persiapan loh, menghadapi segala sesuatu ke depannya. Kita di Nina Bobo. Kita tidak siap kok. Yang dipikir hanya perut. Ikut Tuhan supaya kaya, semakin kaya. Itu tidak usah dipikir akibat ketika kita hidup benar. Itu kita pasti juga lebih dari cukup kok. Tapi kalau yang dipikirnya kayanya, Anda tidak akan pernah dapat Tuhan. Ya. Saya selalu katakan istilahnya, kalau Tuhan adalah gembala, gembala di depan, kita ikut gembala, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Tapi kalau dibalik kita cari kemurahan, kebajikan dan kemurahan, gembala di belakang, itu kata Alkitab, uang itu punya sayap, terbang, kita pun tidak pernah tahu, tidak pernah kenal, tidak pernah lihat gembala kita nantinya. Jadi hati-hati hidup dalam akhir zaman ini. Tuhan mereka ialah perut mereka. Oh, berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena perut. Berapa banyak pendeta membatalkan pelayanan di gereja kecil karena ada pelayanan yang menyusul di waktu yang sama di gereja besar. Berapa banyak? Banyak. Seperti yang saya katakan, sahabat saya sendiri.
Pak Eko mengundang hamba Tuhan yang kelasnya internasional. Katanya Pak, ya di waktu ketemu di Rakernas, katanya dia lebih suka pelayanan di desa-desa, di gereja kecil. Sudah Pak saya undang, ya tanggal sekian. Saya katakan ke Pak Eko, tidak mungkin datang Pak Eko. Pasti datang Pak, dia sendiri kok yang ngomong. Ini tanggalnya, tidak mungkin datang. Ya, karena ini sesuatu yang luar biasa, saya ingat tanggalnya. Ya, selesai hari Minggu tanggal itu, Senin langsung saya telepon. Pak Eko bagaimana? Tidak bisa Pak, katanya ada hal yang lain yang perlu diurus. Sudah tahu Pak, saya bilang. Kenapa? Melayani perut mereka. Melayani perut. Jadi, inilah keadaan akhir zaman. Ya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apa yang Tuhan katakan aib, mereka anggap itu kemuliaan. Nah, ini kan bahaya. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Apa yang mereka pandang kemuliaan ternyata di hadapan Tuhan aib. Ya. Kalau menjadi terkenal itu adalah tujuan mereka dan mereka pikir, wow, aku semakin dimuliakan. Padahal menurut Tuhan, kemuliaan yang benar adalah ketika kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kemuliaan yang benar adalah ketika kita betah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Banyak orang tidak mengerti hal ini. Pikirannya terlalu kedagingan, terlalu keduniawian, sehingga mulia bagi mereka itu mulia versi daging, bukan mulia versi roh. Selamanya daging dan roh itu berlawanan. Orang dunia berpikir, Tuhan kok ditelanjangi, mati di atas kayu. Ya, di atas kayu jemuran. Ya. Alkitab katakan, apa yang menurut dunia kebodohan, itu sesungguhnya kemuliaan yang sebenarnya. Beda. Mungkin ketika kita dihormati, datang ke satu acara, dihormati, wah di sini Pak tempat duduknya. Sedangkan Yesus ajarkan, kalau pergi ke satu pesta, duduk di tempat yang paling tidak terhormat. Beda versinya. Sekarang banyak orang kalau tidak dikasih tempat terhormat, pulang aja. Tidak hormat ke saya. Beda. Ya. Gereja ini mengerikan loh. Sudah tahu kebenaran tentang Yakobus? Anda coba pergi ke seminar-seminar yang pendeta-pendetanya terkenal. Paling depan itu orang yang terhormat. Paling depan yang bayarannya berapa. Loh ini tentang firman loh, tentang Alkitab. Kok sekarang yang terdepan yang bayarnya paling tinggi? Mau pakai alasan Pak kita menghormati. Bukan seperti itu. Yang tidak punya uang pun perlu dihormati. Ya. Jadi betapa mengerikan gereja ini. Saya katakan banyak yang tidak siap untuk menyambut akhir zaman kedatangan Yesus. Banyak yang tidak siap. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Hanya perkara duniawi yang diurus. Ya.
mau ganti mobil ini, mau jalan-jalan ke Eropa. Ada pendeta bahkan sampai khotbah begini diangkat sepatunya. Tuhan memberkati saya, Anda tahu harga ini. Sepatu ini, wow, iya. Yang dibanggakan perkara-perkara duniawi. Itu kan ada yang pakai Lamborghini kan. Waktu parkir memang sudah waktunya sudah malam, enggak boleh, sudah nutup. Ini masih mau masuk, tukang parkirnya enggak izinkan. Kamu enggak tahu ya saya siapa? Orang di agama Islam masa tahu sih ke pendeta Kristen. Ya. Ini yang terjadi loh, ini yang terjadi. Yang saya mau tekankan adalah dengan hal-hal yang seperti yang saya paparkan ini, berandai-andai yuk. Saat seperti ini terjadi, itulah waktu pengangkatan terjadi. Kira-kira bagaimana kekristenan ini? Ya. Berandai-andai aja. Ya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya kan? Kita bangun gedung besar, super. Ya. Apakah salah Pak Yusa? Oh enggak, kalau memang itu memang dari Tuhan. Tapi kan pertanyaannya, kalau memang dari Tuhan, kok enggak jadi? Menara doa di Jakarta enggak jadi dijual. Kemudian yang nyumbang kemudian tanya, dulu kalau yang nyumbang sekian sampai sekian, nanti ada tulisannya pakai emas. Sekian sampai sekian perak. Loh. Sekarang yang nyumbang tanya, terus uang saya kemana kalau itu sudah laku? Ada yang mau bangun gereja 7 tingkat sampai 4 tidak jadi. Loh kalau dari Tuhan, kenapa kok tidak sampai selesai? Kenapa? Ada yang bangun tidak jadi, ditinggal, mau dijual. Kalau memang dari Tuhan, kenapa? Karena fokus kita adalah perkara-perkara duniawi. Bukan yang rohani. Yesus katakan, jadikan semua bangsa muridku. Bukan bangun gedung semegah-megahnya. Ketika saya melayani di Surabaya, biasa ngumpul sama hamba-hamba Tuhan yang bersifat kenabian. Dan mereka bertanya pada saya begini, Pak Yusa, apa yang akan terjadi sebentar lagi? Salah satunya Anda akan melihat gereja yang seperti mafia perang sendiri. Itu sih enggak usah nunggu sebentar lagi Pak Yusa, itu sudah mulai. Dia bilang. Ya, sudah mulai. Dan itu sangat mengerikan, itu sangat memalukan. Perhatikan, saya menekankan ini betapa pentingnya kita itu dari awal. Ini loh, daging harus dihancurkan. Sepenuhnya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kalau enggak, semakin Anda diberkati, semakin Anda kaya. Semakin akhir zaman mendekat, sudah tahu Yesus akan segera datang, tapi keinginan dagingmu akan semakin banyak dan tidak terkendali. Padahal normalnya kan kalau sudah, Tuhan Yesus mau datang, kan pasti kita mulai hati-hati. Tetapi kita tidak akan bisa. Itulah kekuatan daging. Itulah kekuatan daging. Ya. Anda akan kaget. Saya mau tekankan, perhatikan. Memasuki bulan yang kedua, Anda akan mulai banyak kabar yang bum dan tidak akan terkendali. Ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat.
lihat di sini. Kita menantikan Yesus bukan sebagai warga di dunia. Ya. Kita menantikan Yesus sebagai warga kerajaan Allah. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kita ini warga kerajaan Allah, kerajaan surga, ditempatkan di bumi. Ya. Nah, nanti ketika Yesus akan datang, ini bumi kan akan penuh kekacauan, kehancuran. Tugas pemerintah di mana kita jadi warga negara untuk menyelamatkan warga negaranya. Jadi walaupun kita ini sekarang ada di bumi ini, ingat Anda harus tekankan kepada dirimu sendiri, engkau adalah warga negara kerajaan surga. Sebagai warga negara kerajaan surga yang tinggal di bumi, ada banyak hal yang tidak bisa kita lakukan selagi di bumi. Ya. Kalau Anda warga negara Indonesia, Anda pergi ke negara lain, bahkan mungkin membeli barang-barang atau tanah pun tertentu itu Anda tidak bisa lakukan walaupun Anda punya uang. Ya kan? Ada hal-hal yang dibatasi. Kenapa? Karena kita bukan warga negara dari negara yang kita kunjungi. Demikian pula kita di sini sekarang, kita ini bukan warga negara bumi ini, dunia ini. Kita warga negara kerajaan Allah, sehingga walaupun kita ini ada di bumi ini, di dunia ini, tidak semua hal yang bisa kita lakukan itu bisa kita lakukan. Ya. Walaupun kita punya kemampuan. Kan orang-orang yang mungkin punya uang, mau beli HP, iPhone ke Amerika. Tapi kan seandainya Anda bisa beli 10 pun itu tidak bisa Anda bawa kan untuk dipakai sendiri. Sama kok, Anda harus mengerti kebenaran ini bahwa kita warga negara kerajaan surga. Bukan segala sesuatu yang kita inginkan di bumi ini bisa terjadi dan kita bisa nikmati. Tidak, ada hal-hal yang dilarang. Bahkan sebagai warga negara kerajaan surga, ingat kemana-mana jangan lupa bawa identitas. Paspor itu dibawa. Ada pemeriksaan sewaktu-waktu kan gitu. Ya. Seringkali kita kan tidak menyadari. Bahwa kita warga negara kerajaan surga. Ingat itu, kita warga negara kerajaan surga. Tidak semua yang di dunia ini bisa kita lakukan dengan bebas. Karena kita memang bukan warga negara dunia ini. Dan dunia ini sedang menuju kesudahan, maka negara kita, yaitu kerajaan surga, bertanggung jawab untuk menyelamatkan kita. Saya tekankan, bahwa kerajaan surga ketika dunia sedang mengalami kekacauan, dunia di mana kita sekarang tinggal ini, tetapi kita bukan warga negara dunia ini, maka kerajaan surga bertanggung jawab untuk menolong kita, untuk menjemput kita, untuk melindungi kita. Sehingga kesadaran dan bertingkah laku sebagai warga negara kerajaan surga harus kita lakukan setiap waktu. Sehingga pada waktu nafiri Allah dibunyikan, tanda bahaya. Ya, saya tekankan. Tanda bahaya dibunyikan, maka pertolongan akan datang. Dalam sekejap kita akan diubahkan. Dikatakan. Nafiri Allah yang terakhir. Bahwa sebelum cawan itu, 7 cawan itu dilepaskan, kita sudah mengalami pengangkatan. Materai 1, 2, 3, 4 sampai 7 kita masih di bumi. Sangkakala 1 sampai 6 kita masih di bumi. Sangkakala ke-7
Sebelum cawan dilemparkan, kita sudah mengalami pengangkatan. Jadi kita harus lihat di sini, ingat, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Artinya kita menantikan Yesus sebagai juru selamat karena kita adalah warga negaranya. Yang akan mengubah, jelas di sini dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kita lihat kebenaran ini yang digenapi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 dan 1 Tesalonika pasal yang ke-4, nafiri Allah yang terakhir itu. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Bagaimana bisa berdiri dengan teguh? Engkau harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Engkau harus ada di bawah kepemimpinan orang yang benar. Engkau harus beribadah di gereja yang benar. Waktu kedepannya tidak mudah. Saya tidak menjanjikan kemudahan. Saya juga tidak menjanjikan semuanya aman. Tetapi saya menekankan, kalau engkau sudah berlatih hidup dengan iman, berlatih dalam kecukupan supranatural, engkau mempunyai pengalaman dengan pelayanan para malaikat, tidak usah takut dengan semuanya. Apalagi dengan kesadaran penuh. Kita warga negara kerajaan surga. Di mana kalau ada apa-apa, hubungi negara kita, maka pertolongan akan kita nikmati. Tuhan berkati. Haleluya.